Nanti kalau udah selesai waktunya, Kang, tolong dikasih tahu ya. Boleh, Bu. Ya. Boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kami haturkan jazakumullah kepada Ibu moderator ya, Ibu Juhairiyah, juga Kang founder kita, Kang Asep, juga Bapak tadi yang sudah memberikan motivasi dan arahannya. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah beberapa menit ke depan, izinkan saya untuk share screen dulu. Sudah ada, Bun? Sudah. Sudah ya? Nah, ini dalam kesempatan kali ini tentang literasi ya, kita seputar literasi. Baik kita awali dari kita sebagai manusia ya, bahwa manusia itu tidak hanya hablum minallah, hubungannya itu bukan saja ubudiyah saja ya, hubungan dengan Allah saja, tetapi manusia itu memang Allah ciptakan ada hablum minannas, bahwa kita itu berhubungan dengan sesama manusia. Nah, jadi hubungan dengan sesama manusia itu tentunya butuh way of life atau semacam jalan hidup ya, sehingga Allah menurunkan Islam, agama sebagai way of life, sebagai panduan, sebagai jalan hidup. Bagaimana sih untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, kemudian dengan Allah nanti seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya di sini ya kita ingatkan bahwa kullukum ra'in, bahwa setiap dari kita itu adalah pemimpin. Kullukum ra'in, setiap dari kita semua itu adalah pemimpin. Nah, kemudian saya ingatkan nih, kita sebagai manusia begitu hebat, begitu luar biasa dengan salah satu dari Allah ya, salah satu ayat dari Allah, wa idz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa kata kuncinya adalah dan ingatlah ketika Rabbuk Tuhanmu qala berkata lil malaikah, kepada malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun, menjadikan fil ardi, di bumi, khalifah, pemimpin, bahwa kita semua adalah terlahir menjadi pemimpin, bahwa yang namanya manusia itu adalah pemimpin, yang mana Allah sudah berikan potensi akal, kemudian dari potensi itu tertuntut untuk fastabikul, jadi berlomba-lomba untuk mengembangkan potensi diri. Nah, kemudian setelah itu ya, ada keinginan untuk mengaktualisasikan diri secara nyata dalam kehidupan sosial, misalkan, kemudian nanti kita akan diminta pertanggungjawaban atas semua usaha kita. Kemudian manusia itu memang Allah ciptakan sebagai manusia yang memiliki curiosity atau rasa ingin tahu yang tinggi, misalkan. Nah, itu kita nih, kenapa sih literasi atau membaca kenapa, misalkan. Nah, ini potensi manusia ya, bahwa manusia itu memang pada dasarnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, misalkan. Kenapa membaca dalam perspektif Islam atau literasi dalam perspektif Islam begitu penting, karena segala sesuatu itu butuh jawaban ya. Nah, itu dengan membaca. Kemudian memang sudah tuntutan bahwa manusia itu memang tuntutannya harus membaca. Nah, kemudian saya ingatkan lagi ya, yang ngaji tafsir yang Al-Alaq 1-5, bahwa firman Allah yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan adalah perintah membaca. Nah, itu ya, bahwa Iqra di sana itu nanti akan dibahas ya oleh yang pakarnya, misalkan bahwa
Al-Quran itu berasal dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Nah, itu secara bahasa bahwa qara'a itu artinya menghimpun. Secara bahasa artinya menghimpun, misalkan. Kemudian, ada juga yang menyebutkan Qur'anan itu bacaan atau sesuatu yang diulang-ulang, dibaca berulang. Itu, artinya seperti itu. Nah, kemudian tidak selalu diartikan qoro'a itu membaca sebuah teks secara tertulis dengan aksara tertentu ya ada tulisan tertentu tidak seperti itu. Tetapi qoro'a di sini juga memiliki sekumpulan arti. Misalkan qoro'a di sini iqra di sini sampaikan atau telaah, dalami, teliti, ketahui misalkan, membaca. Jadi baik tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, jadi makanya kita disuruh Iqra itu kan definisi dari literasi juga kan bukan hanya sekedar membaca ya, bahwa kita sudah kenal nih literasi itu ada 6 literasi kayak literasi digital, literasi dasar, literasi sosial, literasi finansial dan sebagainya tentang literasi. Jadi intinya perintah Iqra itu nah ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah nah, di sini misalkan kayak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca tersebut harus dilandasi dengan bismi rabbik atas nama Allah. Kan orang-orang kafir Quraisy dulu ketika membaca itu ada bismi Lata dengan nama Lata, bismi Uzza, Bismil Uzza dengan nama Uzza misalkan, tapi makanya kita ketika berliterasi itu bismi rabbik harus atas nama Allah, bergerak atas nama Allah, berjuang atas nama Allah, apapun atas nama Allah. Kemudian di ayat kedua khalaqo di sini ya bisa secara kontekstualnya mengamati, meneliti secara ilmiah ya, bahwa manusia itu diciptakan dari nutfah, segumpal darah, segumpal daging, mudgoh ya, hanya alak, nutfah, mudgoh. Nah, jadi kita harus meneliti gitu. Kemudian Iqra. Nah, kemudian membaca di atas tadi yang membaca tadi itu harus atas nama Allah yang menciptakan insan tadi dari segumpal daging. Kemudian Allah menyuruh untuk membaca di atas nama Tuhan Al-Akram yang mulia. Nah, kemudian alladzi 'allama bil qalam. Diajarkannya kepada manusia sebagai ilmu. Jadi diajarkan kepada manusia sebagai ilmu, dibuka berbagai rahasia misalkan ya, sehingga diserahkan berbagai kunci untuk membuka perbendaharaan Allah, yaitu dengan kolam, dengan pena bisa tersingkap ya, dengan kolam, dengan pena bisa tersingkap rahasia-rahasia yang Allah rahasiakan. Kemudian allamal insan malam ya'lam. Nah, sesudah tahu kemudian mempergunakan kolam itu ya, sehingga banyaklah ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Jadi allama bil qalam tadi allamal insan, sehingga manusia menjadi tahu malam ya'lam dari yang asalnya tidak tahu. Nah, jadi sehingga ilmu yang baru didapat dengan kolam yang sudah ada di tangannya itu yang asalnya malam ya'lam, manusia menjadi tahu apa yang belum diketahui. Jadi intinya secara sistematis ilmiahnya bahwa dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah misalkan ya, min alaq. Apa sih maknanya? Misalnya, apa sih maknanya Allah kenapa menyebutkan min alaq gitu ya, dari segumpal darah. Nah, manusia diperintah oleh Allah untuk meneliti, memahami, mendalami proses penciptaan dirinya sendiri. Misalkan kayak sekarang kan udah tahu kalau dulu misalkan tidak diketahui ya jenis kelamin atau apa-apa, sekarang kan diketahui misalkan kayak oh ternyata sperma itu kalau dilihat dari mikroskop ada ekornya, ada kepalanya, misalkan ya kayak seperti itu. Oh ternyata. Jadi tersingkap sekarang. Kemudian bahwa manusia itu sangat kecil, bahwa manusia itu ingat nih, manusia kamu diciptakan oleh Allah itu hanya dari segumpal darah. Apa sih artinya? Misalnya dari nutfah yang menjijikan, yang hina. Kemudian subhanallah Allah khalqan ahor membentuk dengan bentuk yang lain yang sempurna. Kemudian Allah berikan ruh gitu ya. Subhanallah. Kemudian kita pun diingatkan oleh Allah khalifah fil ard, bahwa kita itu adalah pemimpin di muka bumi ini. Oleh karena itu ajaran Allah yang maha agung
untuk meninggikan derajat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, kemudian intinya dari hakikat membaca itu kan dilakukan secara proses fisik juga ada ya, bahwa mata kita melihat terhadap sesuatu, tertuju kepada sesuatu misalkan, sehingga ada proses mengamati. Makanya ada di scientific approach itu kan ada observing ya, mengamati tulisan secara visual misalkan. Kemudian ada merupakan proses mekanis dalam membaca, kemudian secara psikologisnya kegiatan berpikir dalam mengolah informasi. Misalkan dari coding yang nampak diidentifikasi, diuraikan dan diberi makna, misalkan kayak ada simbol apa gitu ya. Kemudian diidentifikasi, diuraikan, diberi makna. Kemudian ada proses decoding berlangsung dengan melibatkan knowledge of the word misalkan. Kemudian jadi intinya hakikat membaca itu baik proses fisik maupun psikologi misalnya, bahwa dengan membaca sejumlah pengetahuan dan pengalaman yang tersimpan dalam gudang ingatan. Kemudian literasi membaca dan menulis. Nah, itu. Nah, kemudian kita juga diingatkan bahwa Islam itu sangat menjunjung tinggi literasi, bahwa Islam itu sangat menjunjung tinggi membaca gitu. Kemudian Islam itu sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Nah, huwaladzi arsala rasulahu bil huda. Huwaladzi, bahwa dialah yang arsala mengutus rasulahu, rasulnya bil huda. Bahwa al huda di sini menjelaskan kebenaran dan kebatilan, menjelaskan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, hukumnya, berita tentang perintah, apa yang bermanfaat bagi hati, ruh, dan jasad, sehingga bisa menambah hidayah serta membawa kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian, intinya bahwa keislaman seseorang itu misalkan ya bisa diraih dengan ilmu, kemudian memahami Islam, kemudian mengamalkannya ya atau melaksanakannya. Oleh karena itu maka menuntut ilmu, nah ya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu wajib untuk semua muslim. Jadi menuntut ilmu itu merupakan jalan menuju kebahagiaan yang abadi, dan itu semua alhamdulillah ya, Kang Asep selalu mengingatkan kita semua untuk gali ilmu gitu. Nah, kemudian ini landasan hadisnya ya, bahwa memudahkan jalan menuju surga. Kita baca yang di bold saja ya, bahwa man salaka thoriqan, barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, janji Allah apa? Sahalallah, maka Allah akan mudahkan lahu, untuk orang tersebut, bihi, dengan mencari ilmu itu, thoriqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Jadi melalui membaca, menuntut ilmu itu insya Allah akan dimudahkan jalan ke surga. Nah, ini menguatkan hadis tadi ya, menguatkan hadis yang tadi. Man salaka thoriqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi thoriqan ilal jannah. Nah, seliwat-seliwat. Nah, jadi ada juga yang menguatkan hadis di sini ya, yang menguatkan hadisnya, idza marartum, apabila kalian berjalan, biryadil jannah, melewati taman-taman surga, farta'u, farta'u, maka perbanyaklah zikir. Qalu, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma riyadul jannah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Qala, Rasulullah menjawab, yaitu hilaqul zikri, yaitu halakoh-halakoh zikir atau majelis ilmu. Nah, kemudian selanjutnya adalah intinya Al-Quran itu sebagai, ya dalam Islam itu Al-Quran sebagai sumber aktivitas intelektual dan lahirnya ilmu. Bahwa Al-Quran itu ya kan kita aktivitasnya ada menelaah, memahami, meneliti, sehingga membutuhkan keterlibatan segala sumber ilmu. Baik indera kita, akal kita, hati, dan wahyu itu sendiri. Nah, jadi kemudian aktivitas pendidikan dan menuntut ilmu harus senantiasa disandarkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah sumber dari segala ilmu, dan hanya atas izinnya lah seorang mungkin memiliki ilmu. Misalkan kan makanya kita selalu berdoa ya untuk difahamkan. Misalkan walaupun kita sudah mencari ilmu ke sana ke sini, tetapi ketika Allah tidak memahamkan gitu ya, hanya atas izin Allah lah seseorang
memiliki ilmu. Nah, kemudian setiap orang yang mengaitkan segala sesuatu kepada Allah pasti ia akan menjadi orang yang tadi berpaham teguh ya, kemudian tafaqquh fiddin kalau di istilah itunya, kemudian mengetahui kebenaran dan mengetahui hakikat segala sesuatu. Kemudian, nah di sini bahwa Al-Quran sebagai aktivitas intelektual dan lainnya, bahwa aktivitas meneliti, membaca, memahami dan segala hal yang berkaitan dengan keilmuan harus dilakukan secara kontinu. Nah, di sini ya diisyaratkan dengan pengulangan kata iqra sampai pada ayat ketiga untuk penguatan setelah penyebutan pada ayat pertama. Nah, jadi apa sih syarat menuntut ilmu? Nah, di sini ada di Ta'lim Muta'allim ya. Nah, kalau ini buku wajib ya. Kalau dulu saya pesantren di salah satu pesantren ini buku wajibnya, bahwa ingat dalam kitab Ta'lim Muta'allim karya Az-Zarnuji ini, ketika kita ingin mencari ilmu, ingat ada 6 syarat. Apa saja? Zukain, yang pertama adalah kecerdasan. Wahirsin, kemauan, rakus akan ilmu. Kemudian wastibarin, apa? Sabar. Kemudian wabul gotin, biaya ya. Wa irsyadi ustaz, kemudian petunjuk atau ada pembimbing. Kalau di kita ada coach kita ya, Kang Pondan nih, Kang Asep nih, yang selalu menjadi irsyadi ustaz, yang selalu memberikan bimbingan petunjuk kepada kita misalkan. Kemudian watuli zaman, dan juga waktu yang lama, bahwa ingat bahwa mencari ilmu itu tuli zaman, memerlukan waktu yang lama gitu. Nah, ini kecerdasan ya, bahwa ulama membagi kecerdasan itu ada dua. Ada muhibbatu minallah, bahwa memang kecerdasan itu diberikan oleh Allah. Misalkan kayak ada yang hafalannya kuat, memang oleh Allah udah dikasih seperti itu. Misalnya ada sikoh, misalkan kuat hafalannya, misalkan. Kemudian ada juga kecerdasan yang memang didapat dengan muktasab, kita berusaha, misalkan kayak rajin nyatet, rajin mengulang materi, rajin berdiskusi, rajin mengajarkan. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian bahwa kita sang pencari ilmu juga harus memiliki hirsun, rakus akan ilmu, tamak akan ilmu. Jadi ketamakan akan ilmu itu artinya tidak ada perasaan puas misalkan dalam mencari beragam ilmu ya, baik itu tadi ya gali IT-nya, agamanya, pengetahuan umumnya misalkan. Dan rakus juga kita itu semangat, perhatian dengan apa yang disampaikan guru gitu ya. Kemudian sekaligus berupaya untuk mengulang pelajaran. Nah, kemudian sabar tentunya ya, wastibar itu jadi dalam menuntut ilmu pasti al-himmatul aliyah, harus memiliki semangat atau cita-cita yang tinggi. Jadi kita harus semangat dan cita-cita yang tinggi. Seseorang harus memaksakan diri ya untuk mencari ilmu dengan semangat untuk mewujudkan cita-cita demi agamanya, demi Islam. Li'izzatil Islam wal muslimin. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Nah, kemudian pastinya ya tentunya bulgoh memiliki harus perlu biaya, mengorbankan materi, bahwa mencari ilmu itu memang ketika kita ingin berhasil harus ada pengorbanan materi, pengorbanan waktu gitu ya. Dalam menuntut ilmu tentunya butuh bekal, butuh biaya. Misalkan tidak mungkin menuntut ilmu tanpa bekal, tanpa biaya. Seperti para imam ya, kayak Imam Malik misalkan pernah menjual salah satu kayu penopang atap rumahnya demi menuntut ilmu. Kayak Imam Ahmad melakukan perjalanan jauh ke berbagai negara ya untuk mencari ilmu. Kemudian beliau janji kepada Imam Syafi'i untuk bertemu di Mesir, akan tetapi beliau tidak bisa ke Mesir karena tidak memiliki bekal. Jadi subhanallah, perjuangan para salafus solih terdahulu seperti itu. Kalau kita misalnya untuk mencari ilmu sekarang, apa sih pengorbanan kita? Sampai di mana sih perjuangan kita? Misalkan seseorang itu untuk mendapatkan ilmu harus berkorban waktu, berkorban harta, bahkan terkadang berkorban nyawa. Nah, kemudian tentunya petunjuk dari guru nih, ini harus penting gitu ya. Jangan sampai kita sesat, misalkan, oh kan sekarang banjir informasi ya. Informasi itu kayak banyak misalkan. Jadi jangan sampai kita seperti jadi tidak menjadikan buku sebagai satu-satunya guru. Misalkan kayak mempelajari hanya satu buku. Seseorang harus duduk dalam majelis
majelis ilmu bersama ustaz. Nah, itu berkahnya luar biasa. Dalam mempelajari sebuah buku kita membutuhkan bimbingan guru. Jadi intinya menggabungkan ya antara bermajelis ilmu bersama seorang coach atau seorang guru, juga harus banyak membaca buku atau literasi. Nah, kemudian tadi waktu yang panjang ya. Jadi kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, cari ilmu timimiti di ais sampai di pais. Kalau Ustadz Aceng sepertinya dari mulai kita lahir sampai kita ke liang lahat. Di dalam menuntut ilmu itu memang butuh waktu yang lama. Tidak mungkin ya didapatkan seorang ulama yang hanya beberapa bulan saja belajar. Al-Baihaqi berkata bahwa ilmu tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan kita meluangkan waktu. Jadi bukan hanya sekedar misalkan ya. Kalau Al-Qadiyah ditanya, sampai kapan seseorang harus menuntut ilmu? Al-Qadiyah menjawab, sampai ia meninggal dan ikut tertuang tempat tintanya ke liang kubur. Nah, subhanallah ya, tadi sampai ilalahdi. Nah, mungkin hanya itu saja. Mohon maaf atas segala keterbatasan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Matur suwun Bu Panti Wabarakatuh. Luar biasa. Kulukum ro'in Matur suwun Bu Fenti. ya. Iya, sami-sami. Terima kasih Bunda Penti yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa sampai syarat yang kita butuhkan atau syarat untuk menuntut ilmu adalah kecerdasan, kemauan atau rakus ilmu, sabar, biaya, petunjuk atau bimbingan, waktu yang lama, terus menjadi apa ya? Menjada wajadah katanya. Jika ada kemauan pasti ada jalan. Baik, para partisipan Bunda Penti ini adalah yang dilahirkan di kota Yogyakarta pada hari Ahad tanggal 8 Juli 1979. Pada saat S1 pada tahun 2003 beliau menjadi lulusan terbaik atau cum laude di STAI Musadadiyah. Kemudian di tahun 2006 lulus magister Universitas Sunan Gunung Jati di Bandung, konsentrasi SPAI, dan memperoleh beasiswa dari Kemenak RI, dan sekarang sedang menempuh jenjang S3 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Konsentrasi pendidikan Islam. Aktif sebagai pekerja sosial, aktif dewan dakwah, dan aktivis pendidikan. Berprofesi sebagai dosen, serta pengajar, penggerak guru belajar, tim riset, teacher, community trainer, dan sebagai instruktur K13 tingkat kabupaten dan provinsi, serta mendapat penghargaan dari Bupati sebagai instruktur terbaik jenjang SMP dan Bupati Garut tahun 2017. Sangat luar biasa. Kemudian pada tahun 2018 didaulat sebagai guru berprestasi tingkat nasional dan penghargaan studi di Jepang. Mendapat penghargaan dari Bupati Garut 7 perempuan inspirasi Kabupaten Garut tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 mendapat penghargaan juara 1 ASN Teladan Kabupaten Garut dan mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Barat 5 besar ASN berinovasi. Luar biasa Bu Fenti. Para partisipan, itulah kurikulum vitae Ibu Penti yang sangat luar biasa, yang telah memberikan materi yang tadi mengisi hati kita, mengisi roh kita, batin kita dengan semua ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Ibu Penti, bagaimana literasi yang dikaitkan dengan pendidikan agama Islam. Baik, untuk selanjutnya yaitu dari Kang Asep. Kang Asep sebagai mana nih? Motivator.
AGPAI 1 Kuningan. Beliau adalah instruktur nasional juga mengajar di SDN 2 Ancaran Kuningan. Kepada Kang Asep dipersilakan untuk memberikan materi buat kita semua di malam hari ini tentang goblok. Blog, menulis di blog. Disilakan Kang Asep. Baik, terima kasih Ibu Juhairiyah, Ibu GPAI dan juga dosen di Cengkareng, Jakarta Barat. Dan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Penti Inayati MAG, pejuang dakwah Persatuan Islam Kabupaten Garut dan juga GPAI berprestasi ya, guru berprestasi. Luar biasa sekali sajian motivasi sekitar literasi, ayat-ayat literasi dan hadis-hadis yang mengaitkan tentang literasi ini luar biasa sekali. Baik para sahabat partisipan GPAI Majelis Ilmu Zoom Meeting GPAI dan mapel-mapel lainnya, terima kasih atas masih sabarnya merapatkan barisan di barisan para pecinta ilmu dan silaturahim. Inti dari literasi adalah keberaksaraan dan kemelekan ya, keterpahaman. Baik, di sini kita semua sama-sama memacu dan memicu diri untuk lebih melek lagi, melek IT lagi, meninggalkan masa-masa kegaptekan kita ya, dan hijrah menuju melek IT dan meninggalkan kekurang literasian kita ya, miskin literasi menuju kaya akan karya yang bermanfaat. Oke, untuk literasi seperti yang tadi diuraikan oleh Bu Dr. Penti itu luar biasa banyak sekali. Namun dalam kesempatan malam ini kita mengkhususkan diri untuk literasi digital dulu, itu pun berbasis blog dulu. Untuk itu saya mengajak kepada diri saya dan para sahabat untuk memelihara semangat malam ini dan meniatkan tolabul ilmi karena Allah. Semoga menjadi jariah ilmu dan juga kiparat penebus atas kesalahan-kesalahan kita di masa lalu yang tak selalu sempurna. Baik, kali ini saya ingin cek sound dulu suara dari Bapak Ketua Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Kecamatan Kuningan, Bapak Nurdin Mubarok. Halo Kang Nurdin. Siap, hadir Kang. Oke, Kang Nurdin kali ini Zoom-nya menggunakan laptop ya? Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi ada yang bertanya di kolom chat bahwa katanya bagaimana nge-zoom di laptop. Nah, nge-zoom di laptop itu Kang Nurdin sudah berhasil nih melakukannya. Nanti mungkin ke depannya Kang Nurdin bisa berbagi ya di sesi kajian IT pekan depan atau kapan. Kemudian langkah-langkahnya sampai Kang Nurdin berhasil nge-zoom di laptop. Tentunya pertama nyalakan laptop, lalu koneksi internet, lalu masuk Google Chrome. Betul Kang Nurdin? Betul sekali. Oke, kemudian di Google Chrome kan ada kolom pencarian ya di bagian atas, betul tidak? Iya. Kemudian Kang Nurdin mungkin mengetikkan zoom.us dan sebagainya, atau langsung login Zoom, atau langsung aplikasi Zoom-nya itu bisa di-download supaya muncul di desktop. Nah, kemudian diklik saja undangan dari panitia atau di kopas ya, di copy paste, ditempel di sana lalu di enter. Maka link warna biru undangan dari panitia itu, link Zoom-nya itu akan dieksekusi, kemudian muncullah Zoom seperti saat ini. Berbeda dengan di handphone ya, tapi sebetulnya intinya sama. Cuma fitur-fiturnya memang sedikit berbeda dan tata letaknya. Dan saya sarankan memang untuk editing dan lain sebagainya enakan di laptop ya. Berbeda dengan di handphone, sempit ya. Kemudian Kang Nurdin, pernahkah Kang Nurdin menggunakan tombol share screen? Pernah Kang? Pernah ya? Ya. Oke, sekarang saya coba Kang Nurdin untuk mengklik tombol share screen. Tombol share screen warna hijau ya, ada panah ke atas di bagian bawah di tengah. Betul tidak Kang? Ya. Oke, silakan temukan lalu diklik. Saya ingin langsung praktek saja malam ini bersama Kang Nurdin, lalu disimak oleh seluruh sahabat, para guru, pendidik, orang tua se-Indonesia. Sudah ketemu tombol share screen-nya di bagian bawah, Kang? Sudah. Kalau sudah, diklik ya, warna hijau ada panah ke atasnya ya. Sudah. Kemudian ada apa di sana? Di Muncul apa? Ini yang bagian atasnya ada tulisan basic,
Advance sama file. Terus Coba yang di basic bagian dulu, Kang. Ada pilihan apa saja di basic? yang basic ada pilihan whiteboard sama iPhone atau iPad. Screen ada nggak? Screen atau Google Chrome? Google Chrome ada. Oke, yang Google Chrome aja diklik, kemudian share di kanan bawah dikit. Ada nggak? Ada. Oke, silakan dicoba dan kita semua akan bisa mengakses apa yang nampak di layar laptop Kang Nurdin ya. Ini sebagai sampel saja malam ini supaya pembelajaran kita bisa lebih fokus ya. Sudah dicoba, Kang? Oke, alhamdulillah berhasil ya. Kang Nurdin, oke. Kang Nurdin sudah membuka 2 situs ya. Pertama, Kang Nurdin telah membuka detail modul PAI daring, betul tidak? Betul. Oke, yang kedua adalah Zoom ya. 2 situs ini nampak aktif di bagian atas kiri, betul tidak? Iya, betul. Ini Kemudian kebetulan di sedang PPG juga, Kang. Oke, alhamdulillah. Kemudian sebelah kanannya ada tanda plus, betul nggak? Tanda Ya, tambah di ada. samping Zoom. Nah, itu untuk menambah halaman. Silahkan diklik menambah tab ya, tambahnya diklik. Oke, alhamdulillah Kang Nurdin sudah berada di tab baru atau new tab ya. Inilah cara memanfaatkan Google Chrome ya. Bagi para GPI dan guru-guru lainnya termasuk orang tua yang ingin meniatkan untuk lebih melek IT supaya tidak terjadi gap atau kesenjangan antara kita dan anak didik kita yang serba ngenet, milenial, khas zaman now, revolusi industri 4.0, maka teruslah menuntut ilmu, warasihuna fil ilmi, harus merasa rakus dalam menuntut ilmu. Seperti uraian Bu Dr. Penti ini. Salah satu ilmu yang Allah anugerahkan ke kita adalah ilmu tentang IT, informasi teknologi ya. Malam ini Kang Nurdin sebagai sampel akan mempraktekkan masuk ke email ya. Kemudian Kang Nurdin, cara masuk ke email itu banyak caranya. Ada juga melalui titik 9 yang ada di pojok kanan atas dekat foto Kang Nurdin. Temukan dulu, jangan dulu diklik. Di sebelah kanan atas ada titik 9, betul tidak? Nah, diklik itu adalah aplikasi-aplikasi yang ditawarkan Google. Coba kita lihat dulu, ada account, ada search, ada pencarian ya, ada Google Map, ada YouTube, ada Play ya, kemudian pemberitaan, Gmail dan sebagainya, bahkan ada Drive ya. Kemudian kita masuk ke email berarti mengklik Gmail, betul tidak? Gmail bawah. Oke, nah klik. Kita akan masuk ke kotak surat ya, ke kotak email kita. Diklik sudah? Oke. Klik. Baik, sedang proses. Ya, ini akan sangat bergantung dipengaruhi oleh kekuatan sinyal di masing-masing daerah ya. Kadang stabil, kadang enggak ya. Oke. Ditunggu saja dulu. Nah, partisipan yang dirahmati Allah, email ini macam-macam ya. Ada yang gratisan seperti yang dipakai Kang Nurdin. Betul tidak? Betul, Kang. Oke, yang gratisan ini bedanya Kang, ini daya tampungnya terbatas hanya sekitar 15 GB saja ya. Tapi kalau yang unlimited tanpa batas itu berbayar ya, berbayar. Kemudian dulu banyak yang pesan ke saya yang berbayar ini bebas menyimpan apa saja video berkapasitas tinggi, lalu file-file penting kita daripada tidak aman di hard disk eksternal atau internal laptop kita dan handphone kita memenuhi ruang hard disk, maka disimpan saja di akun Google ini ya. Karena ini berbasis komputasi awan ya. Jadi berbasis cloud, tidak perlu pakai hard disk atau flash disk ya. Cukup kayak gini aja kebuka. Kemudian kalau laptop atau handphone hancur, rusak atau ada yang nyuri, hilang ya, maka file-file ini bisa kita panggil lagi ya dengan HP baru atau dengan laptop baru. Oke, baik. Kang Nurdin, kita sedang berada di kotak masuk, kotak surat ya. Bayangkan zaman dulu ya, waktu kita SD itu ada kotak surat tahun 80-an, tahun 70-an itu ada kotak surat di depan rumah. Kemudian berkirim surat lewat pos ya, kantor pos, kemudian dikasih perangko, dikasih amplop ya, dikasih alamat tujuan. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi zaman now lebih hemat, tidak perlu perangko, tidak perlu nginci ke kantor pos, cukup dikirim email. Cara mengirim email adalah dengan mengklik tanda kompos atau tambah di
kiri atas di bawah Gmail. Nah, itu klik aja. Nah, klik. Oke. Sudah diklik? Udah. Nah, kalau sudah diklik, karena kliknya 2 kali maka muncul 2 ya. Oke, sekarang Kang Nurdin sudah berhasil menyiapkan kotak dialog new message ya, pesan baru ya. Ini itu ditujukan kepada siapa ya? Surat itu harus jelas objek yang akan dikirimnya kepada siapa. Misalnya kepada saya ya, ketik saja Agun Hasan Munazar, AGUN. Besar semua, Kecil semua, karena email, kecil semua. Kecil semua, AGUN, Agun, Asep Gunawan disingkat Agun, ya, AGUN. Nah, itu sudah muncul, klik, ya. Nah, klik bawah, yang bawah. Oke, sudah berhasil. Nah, Kang Nurdin sekarang sedang menuju ke email Agun Hasan Munazar, Asep Gunawan, Haji Sanukri ya. Oke, subjeknya diklik saja subjeknya. Diklik. Oke. Ketik aja misalnya ta'aruf ya. Baik. Oke, coba yang Agunnya diklik lagi, udah betul atau masih kurang pas? Yang Agun diklik lagi. Oke, udah betul ya. Coba selain Agun bisa lagi diklik. Selain Agun diklik lagi. Kemudian ketik lagi selain Agun adalah misalnya Asep Gunawan. Ketik Asep Gunawan 92. Asep Gunawan tanpa spasi. Asep Gunawan 92 at guru.sd.belajar.id. Saya memiliki 4 akun ya, 4 email.